pengembangan ke depan memang kita keterbatasan lahan, makanya kita harus dibantu dengan teknologi. Nanti kalau porsi internasionalnya lebih besar, seluruh Indonesia the best international traffic di Bali ya Pak ya? Pasti. Sahabat bandara, kali ini kita akan berdiskusi dengan Injourney Airport. Salah satu pilar terkuat dari Injourney Airport terbagi atas region. Nanti kita akan bincang-bincang dengan CEO Region 2 Bapak Wahyudi. Jadi region ini istimewa. Jumlah bandaranya tidak terlalu banyak, tetapi pilarnya ada di sini. Apa kabar Pak? Baik Pak Tantan, terima Sehat-sehat, kasih. Pak? Alhamdulillah sehat. Lancar Pak bisnis? Alhamdulillah lancar dan target proyeksi ke 2025 juga tercapai. Alhamdulillah. Kemarin kita seluruh dunia airport terpukul oleh COVID-19. Ya. Kita mau tanya Pak Wahyudi ini dari traffic sebelum pas COVID itu sampai sekarang itu kira-kira sampai di mana Pak? Apakah sudah boleh dibilang kita recover Pak? Oke. Terkait dengan pandemi COVID di tahun 2020 kemarin ya, hampir seluruh bandara kita yang ada di Region 2 pastinya terdampak, ya terdampak yang luar biasa. Namun kita cepat pulih di tahun 2022, 2023, khususnya Denpasar. Denpasar ini sudah mengembalikan performance-nya seperti di tahun 2019. Wah, ini mantap. luar biasa memang Luar biasa. ya, luar biasa khususnya di penerbangan internasional. Namun di bandara-bandara lain seperti Lombok, Kupang, Banyuwangi masih di bawah daripada sebelum terjadinya pandemi COVID. Masih Ya, berjuang. untuk baik itu traffic maupun dengan jumlah penumpang. Hanya untuk Denpasar saja yang sudah recovery melebihi dari tahun 2019. Berarti kalau porsi internasionalnya lebih besar, seluruh Indonesia the best international traffic di Bali ya Pak ya? Pasti. Bali, ya? Kita komposisi saat ini untuk internasional itu sebesar 60%, ya 60%, dan untuk domestik sudah 40%. Sahabat bandara, komposisi traffic adalah domestik internasional. Nah biasanya tuh yang membuat Bali itu bahannya, materinya luar biasa bagus adalah komposisi komponen kedua elemen itu. Tapi Pak Wahyudi barusan menjelaskan bahwa international komponen yang sangat bernilai itu sudah sampai 60%. Berarti value-nya jauh lebih tinggi dari sebelum era-era itu Pak ya. Bahkan sebelum COVID. Dulu kan 50-50. Beliau bilang sekarang udah 60. Luar biasa, mudah-mudahan ini prestasi yang lebih tinggi lagi ya Pak. Betul. Nah ini juga berpengaruh dengan pendapatan kita. Pendapatan signifikan Pak ya? Ya, kalau di bisnis airport kan kita pastinya terkait dengan pendapatan terbagi dua ya, aero dan non aero. Nah komposisi daripada aero dan non aero kita ini juga sudah cukup tinggi. Tinggi Pak? Tinggi. Sekarang aero kita sekarang ini udah 43%. Itu dulu cita-cita angkasa pura zaman dulu Pak. Siap. Belum kekejar-kejar, sekarang dapat Pak ya. Segitu di tempat 43. kita. Dulu kita ngejar, bayangkan dulu tuh proporsinya 20-80. Sekarang Pak Wahyudi jelaskan bahwa komposisi pendapatan non aero itu menunjukkan kemandirian atau kapabilitas airport. Jadi airport tuh mau dilihat seberapa jago dia dari komposisi non aeronya. Kalau non aeronya tinggi, berarti bandaranya bisa self sustainability, bisa membiayai kegiatannya tanpa bantuan orang lain. Karena aero charges tuh nggak boleh diambil margin ya Pak ya? Nggak boleh ngambil sifatnya cost recovery. Recovery cost saja. Inilah yang sahabat bandara yang perlu diketahui. Kita mesti paham, kita mesti mendapatkan makna. PSC atau Passenger Service Charge itu kalau di dalam kelompok pendapatan Pak Wahyudi masuk pendapatan aero Pak ya? Aero. Artinya tidak mengambil untung, tidak mengambil margin. Pembayaran PSC itu nanti dikembalikan dalam bentuk layanan ya Pak? Layanan yang diterima oleh masyarakat atau pengguna jasa. Fasilitas yang Bapak Ibu bisa nikmatin kalau main-main ke sini Pak ya? Toilet, lunch,
keramah tamahan dan fasiliti lainnya. Jadi PSC itu dikembalikan, ya Pak ya? Siap. Oke. Lalu berikutnya kita mau ngobrol nih Pak. Biasanya kan airport itu suatu area yang stakeholdernya banyak banget. Betul. Dari pemerintah, mitra kerja, mitra usaha, partner ini, Dan penumpang ya kan. penumpang sama local government kan Local merupakan government. faktor-faktor penting Pak. Gimana Pak? Hubungan dengan local government dan stakeholder selama ini Pak? Ya, alhamdulillah untuk hubungan kolaborasi kita dengan stakeholder ya, maupun partnership kita bahkan kepada maskapai ya, maskapai kami sangat baik ya. Setiap bulan kita melakukan adanya coffee morning ya untuk Rutin, Pak? rutin setiap Oke. bulan kita melakukan coffee morning untuk para stakeholder yang terkait di airport kita. Berarti Jadi, isu dipecahkan di situ Pak ya? semua isu, keluhan dan pengambilan keputusan kepada pihak yang saat itu dituju itu bisa langsung Keren. diputuskan saat Keren. itu. Mantap ini Pak. Stakeholder itu nggak gampang ya kan? Banyak lagi Pak ya? Siap. Dan ini beliau udah memainkan dengan cantik. Kebanyakan sih justru itulah beliau ini diangkat jadi CEO karena kemampuan menghandle stakeholdernya mantap. Terima kasih Pak. Kira-kira Pak Wahyudi harapannya Pak ke depan ini dengan proses semakin baik, kalau dilihat dari target traffic tadi Pak JM menyampaikan insya Allah mencapai target atau beyond target ya Pak. Betul. Tahun 2026 mau bikin apa nih Pak? Tahun 2026 ya tantangan untuk Region 2 Iya. untuk Region 2 di Denpasar ini membawai Kupang, Lombok dan Banyuwangi ya. Kami masih mengupayakan bahwa Denpasar ini merupakan tourism gateway-nya Indonesia. Salah satu tourism gateway-nya Indonesia selain daripada Soekarno-Hatta. Nah, kami masih melihat bahwa para turis yang datang ke Indonesia melalui Denpasar, mereka habisnya sampai di Denpasar. Nah, keinginan pemerintah adalah turis-turis ini bisa menghabiskan waktunya bukan hanya di Denpasar, tapi bisa ke Lombok, Lanjutan Pak ke ya? Kupang, Kupang. maupun ke Banyuwangi, bahkan ke Ujung Pandang ataupun Surabaya. Nah, tantangan yang terbesar di tahun 2026 ya yang kita create sekarang ini adalah konektivitas. Konektivitas udara khususnya tentang tujuan internasional menuju domestik. Begitu juga domestik menuju internasional. Oke. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah Injourney Group kita di bawah kepemimpinan Bu Maya Wantono mempunyai pandangan yang cukup signifikan terkait dengan kemajuan pariwisata. Nah, begitu juga dengan direksi Angkasa Pura, bukan Angkasa Pura, tapi Injourney Airport ya, Journey Airport ada Pak Dirut, Pak Rijal Falevi dan Pak Wakil Dirut Pak Ahmad Sahir ya. Ini mempunyai komitmen yang sama ya untuk memajukan pariwisata dengan meningkatkan customer experience yang ada. Oke. Kalau Pak Ramdan datang 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu menuju dari internasional, misalkan dari Abu Dhabi mau ke Makassar ataupun ke Lanjut Pak Labuan ya? Bajo, Domestik ya? itu Bapak connectingnya lewat luar. Keluar dulu Pak ya? Keluar dulu ya, Waduh. lewat keluar dulu. Repot itu. Nah, mulai tahun ini kita sudah membuat penghubung antara internasional dengan domestik. Dari dalam? Dari dalam. Mantap. Nah, yang tadinya ditempuh hampir 25 menit, nantinya hanya sekitar 2 sampai dengan 5 menit. Harapannya bahwa ini dapat mempermudah para pengguna jasa dan juga memperpanjang length of stay para pengguna jasa yang ada di airport. Tadinya dengan jarak tempuh di luar, waktu tunggu mereka di ruang tunggu dengan bisnis proses yang dilalui itu tinggal 30 menit, tapi kalau dengan sekarang ini maka akan bertambah sekitar 20 menitan sehingga jadi 50 sampai dengan 1,5 jam lah biasanya. Nah, kita yakin kalau length of stay daripada penumpang ini panjang berada di airport, maka mereka akan spending rates untuk ya kebutuhan mereka lah, misalkan kopi ataupun untuk lunch dan lain-lainnya. Nah, inilah sahabat bandara yang disampaikan Pak Wahyudi ini luar biasa. Yang beliau sampaikan adalah mengenai fokus kepada spending rate. Spending rate itu bukan hal yang gampang. Kebanyakan kalau kita punya dwell time atau waktu tunggu itu di bawah 30 menit, kita nggak bisa makan. Betul. Nggak keburu Pak ya? Betul. Dulu
tahun 2016 itu dwell time-nya 45 menit. Beliau menyatakan dengan inovasi yang dilakukan, transfer yang lebih cepat, dwell time-nya itu naik menjadi 50 sampai 1 jam setengah. 50 sampai 1 jam. Berarti akan meningkat spending, bukan hanya spending, ukuran dari Bandara jago atau tidak itu penetration rate. Penetration rate itu adalah transaksi yang dilakukan. Kalau sebelumnya 40 menit dapat 1 cangkir kopi Pak ya, ini bisa 2 cangkir plus snack Pak ya, karena waktunya panjang. Ini luar biasa. Jadi teknik ya, bagaimana pengelola bandara itu melakukan optimasi, jago dalam bidang itu, ukurannya itu pertama non-aero. Yang lebih masuk lebih dalam lagi, yang beliau sampaikan, length of stay atau dwell time. Dwell time. Khusus Dwell time-nya untuk naik. yang transit ya Pak? Yang transit. Itu Khusus transit yang aja transit. ya? Khusus yang transit. Oke. Kalau yang non transit biasanya penumpang umum internasional itu mereka bisa sampai 2 jam 15. 2 jam 15 itu kalau sahabat bandara ke Igusti Ngurah Rai itu ada tenant mixing, bapak ibu atau travelers bisa duduk di restoran sambil mengamati retail. Ya. Jadi makan dan retail itu penetrasannya rate-nya luar biasa. Inilah yang dilakukan Pak Wahyudi. Kita juga melihat bahwa bandara dulu cuma sekedar pintu gerbang Pak ya. Iya, pintu gerbang, keluar masuk, keluar naik masuk. turunnya penumpang pesawat aja. Jadi kesannya hanya infrastruktur buat airline. Tapi sekarang coba lihat, kan saya mau menyampaikan ini. Pak Wahyudi menceritakan bahwa integrasi di Region 2 itu melakukan perjalanan lanjutan. Ya. Di dalam konsep Aerotropolis. Aerotropolis konsep ini seperti ini. Aerotropolis itu merupakan pengembangan infrastruktur yang dipusatkan di airport sampai keluar. Tadi kita lihat banyak produk yang diambil jauh dari airport, dari Kintamani, dari Gianyar, kopi Pak, coklat segala macam. Berarti petani yang ada di Gianyar sana, industri atau penjualannya itu terbantu dengan kegiatan di airport. Inilah Aerotropolis. Kalau kita lihat areanya Pak Wahyu di Region 3, ini areanya adalah 4 bandara, Banyuwangi, ya. Denpasar, Lombok, dan Kupang. Inilah area beliau, cuma 4 pilar ini. Tetapi secara, entah saya nggak tahu, sengaja atau tidak sengaja, Pak Wahyu sudah memainkan Aerotropolis ala Injourney Airport Region 2. Di mana konsep perjalanan yang tadi pilarnya hanya di Denpasar akan di-emphasize. Ya, di terbang lanjutan dari internasional, domestik inter ya Pak ya, dari Banyuwangi ini, Lombok dan Kupang. Inilah yang saya highlight kelebihan. Jadi betul, meskipun tim sepak bolanya is not really a big team, only for airport Pak ya. Ya, only for Airport, tapi strong banget, pilarnya strong banget. Jadi terkait dengan tim Bapak di bawah nih, sekarang dari sisi pengembangan SDM Pak, ya. Di airport itu kan heavy, highly regulated dan SDM-nya itu begitu banyak karena jasa kan Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak mengembangkan SDM di bawah jajaran Bapak, tidak hanya di Denpasar, tapi termasuk yang di Kupang, Lombok sama Banyuwangi Pak? Ya. Ya, ini sejalan dengan visi kita ya, menjadikan pengelola airport yang dapat menghubungkan wisatawan global dengan keramatamahan Indonesia. Nah, kita mempunyai 3 pilar. Pilar pertama yaitu premises, proses, dan people. Oke. Nah, premises, proses, dan people. Nah, untuk meningkatkan customer experience yang ada di airport ini, ya kita tidak bisa berjalan sendiri. Misalkan hanya premisesnya saja atau people-nya saja, tapi harus 3-tiganya. Nah, baik itu dari mulai premises, dari fasilitas seluruh airport harus handal dan dapat beroperasi dengan baik, dengan proses yang seamless airport, dengan hassle free Pak ya? hassle free dan digitalisasi dengan bantuan teknologi saat ini, dan sekarang people. Nah, tadi kita berbicara tentang people. Nah, people untuk menyamakan cara pandang kita terkait dengan mengusung agar visi kita tercapai, mau tidak mau kita harus membangun people kita yang kuat ya Pak, yang kuat ya, yaitu dengan jalan memberikan awareness training terkait dengan terkait dengan customer experience ataupun terkait dengan teknologi yang dapat membantu
di dalam kedinasannya. Jadi untuk membangun people kita yang ada ini atau SDM kita yang ada ya jalannya adalah yaitu untuk melakukan awareness, training dan sosialisasi terkait aturan-aturan kita yang ada. Mungkin itu Pak. Ya. Kita lihat secara signifikan mereka komunikasi juga bagus. Yap. Terus berarti kalau secara budget cost naik dong Pak budgetnya Pak? Budget cost alhamdulillah direksi kita tahun ini untuk training atau untuk peningkatan SDM kita ditambah 4%. Waduh, ini jadi cukup cukup besar. Nah, ini memang direksi saat ini sangat concern ya bahwa untuk meningkatkan customer experience khususnya yang ada di seluruh airport kita, terutama di Region 2. Di Region 2 ya itu ditambahkan biayanya sebesar 4%. Sahabat bandara, bayangkan ya, IBM perusahaan teknologi itu dulu mengalokasikan budget untuk training itu 4%. Nah sekarang betapa majunya Injourney, Pak Wahyudi menyampaikan tadi bahwa budget trainingnya dari existing Pak ya, ditambah 4%. Berarti orientasi kepada people-nya luar biasa Pak ya. Jadi premises, facility, orang bisa aja bikin facility bagus. Tapi belum tentu prosesnya bagus. Betul. Proses itu tergantung dari people. Nah, people-nya beliau invest besar-besaran. Ya. Mereka mengembangkan semuanya mulai dari mindset awareness beliau tadi. Ya. Jadi yang tadinya sense-nya masih ragu-ragu, sekarang awareness-nya dimulai dari situ sampai ke kalau dia mau main global berarti ya udah semua faktor bahasa juga masuk ya Pak ya. Bahkan kita lakukan beberapa talent pool kita, ya batch kita dalam pelatihan-pelatihan ini kita lakukan studi banding ke bandara-bandara yang kita pandang jauh lebih maju dibandingkan kita. Misalkan ke Incheon, bahkan sampai ke Eropa, di Prancis, mereka berkunjung untuk melakukan studi banding terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Luar biasa. Kalau saya perhatikan dari zaman dulu, ini kemajuannya signifikan. Jadi berdasarkan diskusi dengan Pak Sek, saya berterima kasih Pak. Siap. Kesempatan ngobrol-ngobrol gini kan Pak Wahyudi juga orangnya bisa diajak ngomong di mana aja gitu. Di warung kopi oke, di sini juga oke. Saya terima kasih dengan Pak Wahyudi. Jadi konsep Aerotropolis itu pada dasarnya membutuhkan lahan yang luas, lebih dari 2.000, di atas 2.000 hektar. Tetapi Bandara Ngurah Rai ini yang lahannya cuma 300 ya Pak ya? 280 kan tambah reklamasi 300. Betul, ya? Betul. 300-an itu sebetulnya cuma separuhnya dari yang idealnya untuk satu runway. Ya. Tapi beliau bisa memainkan konsep ini dengan cantik. Ya. Artinya kegiatan petani yang jaraknya puluhan kilometer dari airport itu, kopi Bali, coklat Bali, itu bisa terlihat kalau traveler sahabat bandara berkunjung ke airport bisa lihat tuh. Kopi Bali yang diharvest dari Kintamani ada di sana. Jadi konsep Aerotropolis itu meskipun lahannya tidak sebesar itu, beliau bisa mainkan dengan cantik. Untuk itu pada kesempatan ini Pak, kami memberikan apresiasi Pak. Terima kasih kepada Pak Wahyudi. Inovasinya bisa main konsep tanpa harus punya tanah gede Pak. Ya. Nah, kalau kita perkembangan ke depan memang kita keterbatasan lahan, makanya kita harus dibantu dengan teknologi. Misalkan saat ini dengan penumpang kita 20 khususnya Denpasar ya, 24 juta dan kita akan mengembangkan menjadi 32 juta. Nah, maka infrastruktur yang ada harus kita perbesar. Namun kita terbatas dengan area yang ada. Nah, maka misalkan di counter check-in kita harus bangun sekian counter check-in. Nah, sekarang kita rubah dengan self check-in sehingga mengurangi daripada penggunaan counter check-in. Nah, salah satunya seperti itu. Bahkan juga nantinya CCTV kita juga sudah melakukan dengan face recognition sehingga lebih cepat Pak ya lebih prosesnya, cepat lebih smooth ya. Bisa menghitung jumlah penumpang keluar masuk ataupun yang turun di bandara kita. Saya rasa itu Pak. Oke, terima kasih. Ini yang dikatakan jago ya. Kalau misalnya kapasitasnya kecil tetapi prosesnya lambat, maka bottleneck ini akan menjadi besar. Jadi kapasitas itu nggak akan cukup. Beliau bilang kapasitas maksimumnya 32. Tetapi dengan teknologi yang diterapkan termasuk artificial intelligence dan big data, itu prosesnya bisa dipercepat. At least meskipun kapasitasnya 32 Pak ya, 24, tapi dengan 24 ya. Tetapi prosesnya cepat, volumenya naik. Ya. Nah, ini merupakan saya rasa salah satu apresiasi yang akan kita berikan kepada beliau nih. Kesempatannya juga kita sudah mengevaluasi Pak tadi. Aerotropolis konsep bisa dimainkan dengan lahan dengan mitra, berarti hubungannya dengan stakeholder juga Pemda baik ya Pak ya? Baik Pak.
Pemda, pemerintah, bea cukai, immigration, Pak ya. CIQ kita dan CIQ. stakeholder kita semuanya dalam kondisi yang baik dan kondusif lah. No issue, Pak ya. No issue, No no issue, issue. oke. Bahkan Bapak kalau bisa lihat kan tenan-tenan kita juga banyak atau yang sifatnya lokal ya, Oke, kayak lokal warung tenan. Made yang begitu terkenal. UMKM juga, Pak ya. UMKM Oke. juga sudah ada Sarina di sini. Oke. Nah, ini alhamdulillah sudah terakomodir semuanya. Tadi Pak kita sudah banyak berbincang, saya bertanya semua jawaban itu Pak Wahyudi menjawabnya kalau orang ujian luar kepala gitu kan. Jadi jawabannya udah ada, tinggal keluar aja. Dari semua diskusi yang kita lakukan Pak, kita melakukan analisa dan kesimpulan. Kesimpulan kita bahwa Region 2 Engineering Airport ini di samping pilar terkuat dari sisi pariwisata, secara tidak langsung berdampak kepada ekonomi, Ya, terus perdagangan dan Pasti. investasi. pasti. Jadi 4 faktor itu yang membuat kita memberikan apresiasi Pak. Saya Terima pada kasih, kesempatan ini Pak. akan memberikan kepada Bapak, ini merupakan sertifikat penilaian bahwa lahan kecil boleh saja, tetapi inovasi itu bukan hal yang tidak mungkin. Beliau sudah menyatakan bahwa teknologi menjadi salah satu enabler, Alat enabler bantu. dan investasi di people-nya menaik lebih dari perusahaan teknologi zaman dulu, naik 4% ya Pak? 4%. Naik 4% dan premisisnya bukan kaleng-kaleng. Kita lihat bagaimana mereka main ini bukan barang murah. Jadi inilah Pak penilaian kita Region 2 Engineering Airport. Selamat Pak Terima kasih. atas yang Bapak capai. Semoga semakin semangat Pak. Airport rating. Airport rating adalah airport yang dinilai berdasarkan pemeringkatan dengan menggunakan 10 kriteria. Yang pertama desain, bagaimana dia mendesain people, proses maupun premises. Yang kedua konsep, komersial konsep, baik di domestik maupun internasional. Kemudian efisiensi, proses entrance, exit, gate management, parking, building, and security checkpoint. Yang keempat adalah airport functionality, dari landside area, check-in area, commercial area, koridor maupun waiting room. Yang kelima, facility, safety, security, and compliance. Bisa dilihat dari ARFF kategori 9 yang dapat didarati oleh Airbus 380. Keenam, teknologi adoption, ICDM, Big Data, dan Artificial Intelligence. Yang ketujuh, sense of place, ornamen, filosofi, icon, Sun of Bali, aromaterapi. Yang kedelapan adalah ambience, dari lighting, fasad, koridor, cafe, restoran area, termasuk lounge dan retail. Yang kesembilan, value for money, baik dari sisi quality maupun service delivery. Yang ke-10 adalah acknowledge, dari ACI atau Airport Council International, Skytrax maupun Apjapi Survey tahun 2025.